أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ولن يخلف الله وحده وإن يوما عند ربك وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كألف سنة مما تعدون. Terjemahkan 47. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini perbandingan masa ya antara akhirat dengan dunia. Jadi satu hari di akhirat sama dengan perhitungan dunianya berapa? 1000 tahun. Bayangin dulu ya Bu ya, 1000 tahun. betapa lamanya, makanya abadan-abadan di akhirat itu ya, tidak ada habis-habisnya. Orang kafir atau para pendosa besar ya yang disiksa di neraka ya seterusnya, kalau Allah tidak mengampuni ya Bu ya. Iya. Di surga mendapatkan pengampunan, kenikmatan ya seterusnya, permanen ya. Jadi ini perbandingan waktu antara dunia dan akhirat ya. Kita terus. وكأي من قرية وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين إنما أنا لكم نذير مبين. 49 tolong diterjemahkan. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Ini fungsi Nabi, tugas Nabi sebagai Rasul. Nabi Muhammad sebagai Rasul, tugasnya adalah sebagai Nadhir. Ada lagi dalam ayat lain, Bashir wa Nadhir. Pernah ingat, pernah baca ya saya? Bashirun wa Nadhir. Bashir artinya Nabi itu diutus sebagai pemberi kabar gembira. Kabar gembira itu maksudnya siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan ya. Siapa yang patuh kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang melakukan silaturahmi misalnya ya, dia akan mendapatkan panjang umur dan luas rezeki. Itu kabar gembira semua Ya Allah. ya. Siapa yang menghadiri pengajian akan dibukakan pintu surga. Amin. Karena ada hadisnya. Ya Allah.
Oh, di hari Sabtu ada itu ya. Di hari Sabtu. Itu kabar gembira. Nah, nadhirnya ini kabar yang menakutkan. Ya, nadhir kabar peringatan, diingatkan ya. Iya. Jadi Nabi bukan sekedar menyampaikan kabar gembira, tetapi juga menyampaikan kabar peringatan yang kalau ditantang, kalau dilawan perintah Allah ya, maka balasannya adalah apa? Neraka, siksaan. Itu peringatannya ya. Kalau Anda berbuat sesuatu yang tidak baik, maka balasannya ini ya. Kalau Anda sering menipu, maka Anda akan sering ditipu. Anda sering menyakiti orang, pasti akan disakiti orang. Ini namanya kabar apa? Kabar nazar peringatan. Peringatan ya. Maka jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang tidak baik ya, karena semuanya akan kembali kepada kita. Seperti yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 7. Ada yang masih ingat nggak? Al-Isra. Karena saya kasih PR. Surat Al-Isra ayat 7. Ayat 7. In ahsantum, coba dibaca. Ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Al-Isra itu surat yang ke-17 kalau nggak salah. 17. 17 ini. Benar nggak 17? Surat yang Oh, ke-17. surat 17. Suratnya 17, ayatnya 1. Ayat Mbak Emi. Surat ke-7. Coba Bu, ayah belajar mahasiswi kuliah di luar negeri. Ayat 7 ya, Pak? Ayat 7. Ya, inna asartum li Anfusikum wa in asartum falaha fa idza jaa wa'du akhirati liyas'u wujuhakum wa yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrati wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Pada sepertiga dari ayat itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, sampai di situ saja kalau bisa dihafalnya Bu ya. Iya. Coba terjemahkan. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Terus? Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Makanya hukum karma itu berlaku. Kalau nggak terjadi besok, ya mungkin lusa. Iya. Kita nih ngatain orang, ya nanti besok lah atau lusa ya biar. Iya. Ya, ataupun minggu depan atau nanti akan kembali. Ya. Kalau nggak di dunia, di akhirat kelak Allah tidak akan miss, tidak akan lupa ya. Semuanya tercatat, terekam ya, dan balasannya kalau Allah kehendaki pasti akan terjadi ya. Jadi Nabi diutus oleh Allah sebagai nadhirum mubin, sebagai pemberi kabar apa? Peringatan yang nyata. Ya. Jadi Nabi tidak memberikan hidayah, tidak Nabi itu, tapi sekedar memberi pengumuman lah kayak gitu. Iya. Ya, sama lah kayak kita ini kalau ngajak temen, ayo Pak enak loh di masjid ya, pahalanya banyak, adem gitu loh Bu. Iya. Iya. Nah peringatannya, daripada kamu di sini panas, nanti banyak laki-laki yang jahat. Nah itu peringatan namanya. Iya. Atau nanti kamu kecopetan, kamu kena angin, kena topan, WC-nya susah, itu juga peringatan. Iya. Ya. Jadi kita juga sebenarnya harus mengikuti seperti Nabi. Ya. Ada Bashir, ada Nadhir. Dalam berdakwah juga begitu. Jangan menyampaikan yang enak-enak, kan banyak orang menyampaikan cuma yang enak-enak ya. Iya. Iya, yang amar ma'ruf terus nahi munkarnya jarang disinggung. Lah ini. Iya. Amar ma'ruf wah kencengin ya Bu ya. Sebenarnya larangan-larangan tidak pernah atau jarang dibicarakan. Harusnya seimbang ya. Iya. Amar ma'rufnya dijelaskan ya, nahi munkarnya juga demikian. Yang paling sulit itu bukan maksud saya. Yang paling gampang kita lakukan itu amar ma'rufnya apa nahi munkarnya.
bagi kita orang beriman? Nahi mungkar. Yang paling gampang. Iya, Pak. Amal ma'ruf. Menurut orang beriman seperti Amal itu. ma'ruf. Amar ma'ruf, Bu. Amar ma'ruf. Iya. Ya. Iya. Banyak loh amar ma'ruf tuh. Iya. Ya, panjenengan beresin meja-meja kecil ini amar ma'ruf ya, Bu ya. Iya. Bagaimana supaya bersih semua tempat ini juga amar ma'ruf ya. Ya. Menyediakan meja saya ini juga amar ma'ruf ya. Nyediain botol air amar ma'ruf ya. Alhamdulillah. Bawa-bawa itu apa loh? Salon. Iya. Amar ma'ruf. Nah, sementara yang nahi munkarnya itu agak sulit bagi orang beriman. Ya, contoh kita lagi jalan sendirian nggak ada orang, tiba-tiba ada barang emas setengah kilo. Ayo kita bawa lari apa kita bagaimana? Atau alhamdulillah kita dapat nemu emas. Kalau di Hong Kong apa-apa jatuh saya hindarin, Pak. Nggak berani saya. Maksudnya kadang kalau dulu kan kalau di Indonesia tuh suka, Mbak ini tampil, Mbak punyamu jatuh gitu. Kalau di Hong Kong nggak berani saya. Paling ini halo excuse me, paling gitu aja tunjukin. Nah, itu makanya bagi orang beriman dia tidak akan berani mencuri atau melarikan emas setengah kilo di mana, Bu? Iya. Di Di jalan, jalanan. di jalan ya, Bu ya. Iya. Dia akan laporkan atau dia akan umumkan atau dia akan berikan kepada yang berwajib yang terdekat di situ. Sulit untuk melakukan kemungkaran bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika kita seseorang itu imannya lagi tinggi, sulit untuk disogok, Alhamdulillah sulit ya Allah. untuk disuap, ya Bu ya. Iya. Diberikan apapun dia akan mengatakan no way. Nah, Iya. ini ya Bu ya. Iya. Orang beriman itu akan indah di dunianya selamat. Amin ya Allah. Ya Akhirat Rabbal dapat alamin. surga. Amin. Nah, gitu loh Bu. Jadi harus kuat ya Bu ya. Ya, Pak. Kita disuap apapun, suruh jangan ngaji, jangan sembahyang, lagi pindah agama ya Bu ya. Kasih duit sekian triliun, kasih cowok ganteng misalnya ya Bu ya. Dikasih rumah apa? Bagi orang muslim mukmin ya. Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya ini cukup bagus sekali hadisnya, kuat ya. Kata Nabi, apa yang kamu makan? Orang kan kadang-kadang berebut makanan ya Bu ya, sampai korupsi ngurusin perut loh. Iya, Iya, ya Allah. sampai garong, maling, mencuri gara-gara perut loh. Tamak ya, Pak ya. Kata Nabi, apa yang kamu makan? Apapun yang enak-enak, sate, kopior, apa? Opor, Opor. ayam penyet, apapun yang Bu ya. Iya. Panggang kambing, onta dan lain sebagainya. Kata Nabi, apa yang kamu makan pasti akan menjadi, yaitu tadi Kotoran. najis, kotoran Najis. ya Bu ya. Apa yang kamu pakai akan menjadi usang. Nabi yang bicara. Apa usangnya? Lusuh. Ya rusak apapun lah. Beli Alphard, sombongnya baru beli ya Bu ya. Iya. Pada satu hari pertamanya tuh, waduh, dia nggak tahu kalau besoknya tabrakan, Iya. ataupun dibegal orang, ya, dan nggak tahu, makanya jangan sombong, semuanya akan hancur. Ya, Tagaku. iya. Apapun yang kita pakai, sepatu yang merek mahal-mahal, tas Hermes, ya, Kremes. harganya sampai ratusan juta rupiah, nggak lama lagi akan ngelotok semuanya, akan tiengen, akan dibuang. Nah, yang ketiganya penting. Apapun yang kamu infakkan, jalankan di jalan Allah, itulah yang kekal abadi, ya, sampai bila-bila, sampai akhirat. Nah, ini. Itu kekayaan kita yang sebenarnya, ya. Apa yang kita infakkan, itulah kekayaan kita. Anda kemarin infak untuk Palestina, untuk masjid, ya, $1.000, itulah kekayaan kita, ya. Jadi ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita jangan sombong ya Bu ya. Iya. Karena uang yang masih ada di dompet kita sekarang ini Bu, belum tentu 2 jam lagi milik kita, betul apa enggak? Betul. 2 jam lagi loh.
Mungkin Iya. miliknya tukang sayur, tukang bakso, kita makannya Bu ya. Iya. Di Koswiti 2 jam lagi lah Bu, jam berapa jadinya? Jam 2 ya Bu ya. Nah, ya tukang rokok, kalau ngerokok. Nah, ya. Maka harta yang hakiki yang kita miliki adalah apa yang telah kita belanjakan di jalan Allah ya, di jalan Allah. Bukan untuk flexing, bukan untuk bermewah-mewahan, untuk megah-megahan, bukan itu. Ya. Nah, Belanjakan ya Pak ya. iya, Apa yang kau belanjakan di jalan Allah? Allah. Jalan Allah itulah kekayaan kita. Ya. Dibelanjakan ataupun dilakukan gerak. Nah, ya. Kita teruskan. Mana lagi tadi? 50. 50. فالذين آمنوا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق كريم. Baca lagi Bu. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Ya, ada 2 di situ. Amanu dengan amilus. Solihah. Ada 2 ya. Ini selalu disebut banyak sekali dalam Al-Quran ya. Kalau ada amanu mesti disambung dengan amilus solihah ya. Amanu di sini diterjemahkan maka orang-orang yang beriman diikuti dengan apa? Amal soleh. Amal soleh itu kerja, mengerjakan kebaikan ya. Apa balasan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala? Memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Rizki loh Bu. Rizki. Ini kaitannya dekat sekali ya. Sudah mendapatkan pengampunan, rezekinya juga halal ya, lancar. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Dukungannya banyak. Nah ini namanya rizqun karim ya. Syaratnya untuk mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia yang halal thayyibah adalah 2A. A yang pertama adalah amanu, Beriman, 2 yang A keduanya ada amilus solihah, mengerjakan Pertahankan kebajikan. terus ya Bu ya, keimanan kita terus dimanapun dalam 24 jam ya. Iman kita jangan ditawar-tawar ya, kembangkan terus, upgrade terus ya. Bagaimana cara upgrade-nya? Banyak Bu. Zikir ya, lagi sambil nyuci, sambil pikiran ya, masak sambil sholawatan. Banyak caranya Bu. Iya. Iya, sambil apalah, ngepel sambil apa ya. Ingat Allah terus. Ini namanya pengupgradean iman. Liburan ya, ke masjid, ke taklim. Ini juga termasuk pengupgradean ya, Iman. peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Iman saja nggak cukup Bu. Banyak orang mengaku beriman ya Bu ya. Iya. Tapi amalnya setan. Banyak nggak Bu? Benar. Oh banyak Bu. Namanya soleh tapi kerjaannya penjahat. Ada nggak? Iya. Kadang udah ngaji aja, kadang masih itu ya Pak, masih terbawa-bawa. Nah, apalagi sekarang lagi ribut di Jawa Barat ya. Oh tambah Iya. panas, melebar-lebar. Waduh, Malu, banget kita. malu melihatnya, malu, saya langsung skip aja. Iya malu banget melihatnya. Nah ini karena ya itu tadi ya, mungkin karena setannya kebanyakan tapi nggak tahanan ya. Makanya kalau dia perkuat iman, Allah, ini nggak boleh nih, harusnya dilawan ya Bu ya. Iya. Tendang setan itu. Akibatnya ya itu tadi akibatnya. Ya, sebusuk apapun barang kita simpan pasti akan apa? Maka tercium bau. Hati-hati Bu. Ya, Bu ya. Maka Anda yang sudah berkeluarga, hati-hati.
Hati-hati, Iya, zaman Pak. sekarang hati-hati banget. Iya Pak. Zaman dulu bolehlah disimpan-simpan, zaman sekarang sulit Bu. Sekarang itu viral. Iya. Anda gandengan aja dengan orang gede dhuwur, di belakangnya ada teman tetangga, oh langsung pret-pret. Astagfirullah. Oh langsung diupload. Wah, geger dunia ya Bu ya. Iya. Hati-hati sekarang Bu. Ya. Jadi banyak penjahat kadang-kadang ya, langsung diupload ya. Makanya harus berhati-hati banget. CCTV kita adalah Allah ya, harus diakui. CCTV kita adalah Allah dan malaikat raqib dan Atid. tolong dimanapun. Maka sering saya sampaikan, ketika kita disodorkan dengan satu maksiat ataupun ingin melakukan dosa, jangan melihat besar kecilnya dosa ya Bu ya, tapi lihatlah kepada siapa kita mendosa. Allah ngeliatin, masa nggak malu ya Bu ya. Ya, kebanyakan manusia malunya kepada manusia, kepada Tuhan, kepada manusia. Tapi Iya. kemarin itu pas saya ke Samsui Po, astagfirullahaladzim, itu mbak-mbak itu ada mbak-mbak orang Indonesia kita itu, terus ada laki-laki yang hidung mancung, tangannya diremes-remes gitu Pak depan MTR, saya jadi malu, astagfirullahaladzim. Pada jilbab lu, syar'i jilbabnya Pak. Ya itu, ya sudah urat malunya sudah hilang. Malu lihat. Maka dalam hadis dikatakan kan, al-haya'u minal iman. Perasaan malu itu sebagian daripada Iman. Nah, ya mungkin dia belum baca atau belum ya. Makanya kita harus belajar ya. Ternyata punya rasa malu. Al-haya dalam hadis ya. Al-haya'u minal iman. Ya. Kemudian Nabi mensabdakan lagi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, ya terserah apa maumu. Ya lihat aja nanti. Kalau nggak malu ya nanti terserah akibatnya apa nanti. Ya. Tapi dijelaskan dulu al-haya'u minal iman. Rasa malu itu atau mempunyai malu itu sebagian daripada Iman. Makanya saya sarankan ya ibu nanti kalau sudah kembali ke tanah air atau di sinilah, Anda tiba-tiba suami pengen datang ke sini atau anak laki-laki ya Bu ya, yang punya anak laki-laki gede misalnya sama tingginya dengan kita misalnya, jalan-jalan di sini ya, maka ikuti sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Nabi itu kalau gandengan dengan istri-istrinya 2 atau 1 orang kan nggak kelihatan pakai ini ya Bu ya. Maka kalau ketemu dengan teman atau siapapun itu Nabi panggil, sini. Ini istriku loh ya, ini bukan pacar. Itu bagus. Iya Pak. Iya harus begitu. Saya kemarin jalan-jalan dengan anak saya. Iya. Gandengan, dia ngajak gandengan saya terus. Ya. Iya, mancar ya Pak. Nah, dia ketemu orang KJRI lagi ngerokok di Iya. situ. Iya. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman. Ini anak saya loh ya. Bukan pacar ya. Harus gitu. Iya Pak. Jadi harus jelas untuk menghindari fitnah. Iya. Iya, kemarin kan ini di acara halal bihalal sampai 13 organisasi Bu. Gila ada 7 di kantor itu ya. Yang pakai seminar room yang gede itu di tengah ya. Oh iya. Gantian ya anak saya bantu. Lihat ada yang apa bikin status kok kayak anaknya kok. Iya, sampai maghrib itu dari 13 organisasi gantian dari jam 10. Ya saya perkenalkan kan dia mau deketin saya terus. Anaknya manja ya Pak. Iya. Sekarang udah Dikit-dikit. Deketin. Nah, saya perkenalkan. Nah itu supaya terhindar dari fitnah. Ibu nanti kalau sudah pulang juga begitu ya Bu ya. Iya. Dengan anak gandengan, dengan suami atau dengan siapa harus dijelaskan kepada teman yang kita temui. Nanti dia buat laporan di medsos. Tanpa nanya kita, wah akhirnya ribut duluan. Oke, tadi sampai di mana? 50 sekali 51. Ya, jadi iman saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal.
wa amilus Solihah. dengan kerja yang jitu. Iman itu ya meyakini, keyakinan ya Bu ya. Iya. Itu baru keyakinan. Banyak orang ngomong, saya kan orang muslim. Ya, orang muslim tidak semestinya melakukan semua ajaran Islamnya ya Bu ya. Iya. Nah, belum tentu, termasuk dia ngaku-ngaku orang beriman. Karena iman itu adanya di dalam, di hati ya Bu ya. Iya. Percayaan yang kuat, nah itu iman. Tapi ketika dalam masalah pempraktekannya belum tentu bisa Bu ya. Dia meyakini Allah itu maha melihat. Tapi ketika disogok dengan cewek yang cantik, muda, seksi, sendirian berdua-dua, dia nggak kuat. Nah ini namanya belum tentu amal solehnya bisa dilakukan. Ya. Makanya harus amalnya, kerjanya itu harus yang soleh. Soleh itu apa? Baik. Baik itu yang halal, ya yang diridhoi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lakukan dua-duanya, sudah kita beriman, kemudian di top up, diikuti dengan perbuatan kerjaan, kerja yang baik, kerja yang diridhoi Allah, maka hasilnya akan mendapatkan dua hal: ampunan terus dari Allah kita dapat, Rezeki keduanya, yang mulia. ya, dan rezeki itu bukan sekedar dolar ya Bu ya. Iya. Kesehatan, Alhamdulillah ya Allah. kenikmatan, banyak kan persaudaraan ya Bu ya. Iya. Iya, ini mahal sekali nikmat kesehatan. Iya, alhamdulillah ya Allah. Itu yang disebut sebagai rizqun karim, termasuk kesempatan di sini, termasuk rezeki yang mulia loh. Iya. Ada nggak teman kita yang liburannya hari Senin? Adanya di mana? Kan mungkin ada yang nggak benar ya Bu ya. Iya. Mungkin ya Bu ya. Iya. Kita nggak tahu ya. Tapi kita mendapatkan tempat yang mulia di sini, namanya rezeki yang mulia. Alhamdulillah ya Allah. Iya, termasuk ini nih Bu, ya, rezeki yang mulia. Kemudian, nah sebaliknya, walladzina sa'au fi ayatina, walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Ulaika ashabul jahim. Terjemahkan. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Ini Bu, maka jangan sekali-kali berusaha untuk menjauhkan ya orang Muslim dari Tuhannya, dari masjidnya, dari agamanya. Kan ada orang kalau pengen dekat dengan Tuhan malah dia benci, ada nggak? Iya. Ada pengen jadi orang pengen tobat, yang lainnya malah justru nyinyiri. Kan ada begitu ya Bu? Iya, ada. Nah, orang seperti itu nanti ya itu termasuk ulaika ashabul jahim, ya, mereka yang menentang, berusaha menentang ya ajaran-ajaran Allah. Ada orang pengen nyumbang, dianya marah-marahin yang nyumbang. Kan ada begitu ya. Contoh banyak di keluarga lah sering terjadi. Iya. Kita nih ya, kita ingin memberikan sumbangan ke tetangga. Kita punya adik kakak ada 5 misalnya. Mereka tahu semua, ayo ada yang usilnya. Kenapa enggak kita dulu? Nah, Sabar aja dulu. itu ada aja yang bangkang, yang mangkel ya Bu ya. Iya. Ketika kita memberi bantuan kepada tetangga kita yang lain. Apa biasanya Bu? Yang nggak suka tuh ngomongnya? Kita aja kekurangan. Nah, ya itu Bu. Malah ngelarang-larang kita Bu. Ada sampai begitunya ya. Sedangkan dalam surat Al-Maun itu diterangkan ya. Fawailul lil musallin, celakalah masuk neraka, welah bagi orang yang salat. Kemudian ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan masuk neraka, welah celakalah bagi orang yang mencegah orang yang ingin membantu orang lain. Ya,
Surat Al-Ma'un coba Bu dibaca. Al-Maun. Ara'aital ladzi. Udah ketemu Bu? Yang terakhir sebelum 2 ayat sebelum terakhir. Al-Maun. Aduh. Dari fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim Al-Maun terakhir. alladzina hum yura'un. Yamnaun al-maun. Itu Al-Qari. Dibaca artinya Pak? dari wailul lil musallin artinya celakalah. Ra'aital lazi. Bukan ara'aita. Ya ara'aita tapi yang agak bawah. 4. Wail. Wailul lil musallin. Bukan ini. Surat apa Pak? Maaf Pak. Surat Al-Ma'un. Al-Maun. Ya ara'aita itu Al-Ma'un. Iya. Wala yahuddu. Setelah wala yahudu. Wala yahuddu fawailul lil Coba musallin. dari situ ya. Ya 4. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, Terus? yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Nah ini yang terakhir apa tadi? Dan enggan memberikan bantuan. Iya. Enggan memberikan bantuan. Merekanya juga mencegah orang yang membantu, itu sebenarnya begitu maksudnya ayat itu ya. Wayamnaun al-ma'un ya. Dia membenci kepada orang yang memberi bantuan, termasuk di situ penafsirannya. Dirinya sudah pelit, nggak pernah bantu orang. Malah justru dia memusuhi orang yang suka bantu orang. Ada orang kayak gitu Bu? Ada. Ada. Banyak kata banyak. Benar banyak. Kalau di kampung itu kelihatan itu. Kelihatan banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bantunya saja tidak, ini kok malah justru membenci, ya, Iya. memarahi orang yang suka membantu. Nah, jadi itu ya. Ada 2A kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dan rezeki yang mulia yang tersimpan ya terformula ada dua formula ya, yaitu 2A. Yang pertama adalah amanu beriman, yang keduanya amilus sholihat. Sebaliknya bagi penentang amanu amilus sholihat, mereka akan dijebloskan kemana? Ke api neraka jahim. Ashabul jahim. Neraka Alhamdulillah, jahim. ya. Oke, satu ayat lagi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Wallahu alimun hakim. Terjemahkan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan,
setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maksudnya begini, manusia itu awalnya niatnya bagus semua, semuanya bagus, nggak ada yang buruk awalnya manusia secara fitrahnya ya Bu ya. Yeah. Manusia semua manusia itu fitrah manusianya itu bagus semua, sudah niat yang ingin menjadi orang yang baik. Tapi dalam perjalanannya ketika ingin menjalankan kebaikannya itu setannya itu bisik-bisik, itu tadi ayat tadi ya Bu. Anda dari Indonesia kan niatnya baik mau ke sini ya Bu ya. Iya. Ada nggak yang terjerumus di sini? Banyak. Ya itu. Itu kalah berarti dengan setan ya. Iya. Disikit terus tuh hatinya, pikirannya ya. Iya. Setan terus menyerang hati dan pikiran kita ya. Akhirnya lagi enak-enaknya kerja, ada temennya yang bisiki, Mbak, nggak usah kerja di situ lah, di sana aja restoran. Ya, 1 bulannya 20.000 loh, cuma nyuci piring tok. Iya. Dan ini bisikan setan Bu. Banyak ya. Akhirnya keluar dari apa? Majikannya. Majikan resmi menjadi ilegal. Iya. Ya. Akhirnya setelah ilegal baru dia kelabakan. Takut polisi, takut itu, takut itu, wah hidupnya apa Bu? Serba ketakutan. Serba takut. Dan itu maunya setan. Setan itu menginginkan kita itu supaya sedih, supaya merengut, supaya pelit, supaya deg-degan terus ya Bu ya, supaya bunuh diri. Lah itu setan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya. Maka masih beruntung kita masih bisa mempertahankannya Bu ya. Padahal bisikannya luar biasa. Ya, berapa banyak orang yang tadi malam niat hari Minggu misalnya liburan ya Bu ya, ingin ke majelis taklim di sore harinya atau jam 10-nya. Tapi ketika melangkah keluar dari rumah saja langsung diserang setan. Iya. Kan begitu kan? Iya. Ini akhirnya nggak jadi. Iya, benar. Malam dia kita mau aku ya rezeki aku lancar, aku mau nyemplungin kotak amal lah. Aku niat ya, aku nanti kalau ke masjid mau nyemplungin $200 biar nanti rezeki aku lebih lancar ya Bu ya. Amin. Sudah dekat kotak amalnya di bawah itu Pak, setan bisik ya Pak. Jangan banyak-banyak lo nanti untuk ongkos NTR kurang, ini untuk itu kurang, ini kurang. Jadi bisiki kemiskinan. Nanti kamu miskin, kamu nggak punya duit apa? Lah akhirnya nggak jadi Bu ya. Lah itu jahatnya setan. Ayat ini menerangkan kayak gitu loh Bu. Jadi awalnya semua manusia itu baik semua, diciptakan dalam keadaan fitrah, itu betul manusia. Ya, pernah dengar hadis Nabi ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan ya, itu dalam kondisi fitrah. Ya. Tergantung kepada ibu bapaknya mau menjadikan apa anaknya itu. Pada awalnya fitrah, tapi diwarnai oleh warna hitam, warna abu-abu ya Bu ya. Nah itu setannya di situ. Ya, maka kita harus konsisten, harus istiqomah ya Bu ya. Iya Pak. Harus Bu. Ya. Kita nggak lama lagi hidup ini Bu, maka harus konsisten. Ya. Jadi terus istiqomah ya, apapun yang terjadi ya kita terus on the track, right track ya, di jalan yang benar. Nah dijelaskan dalam ayat berikutnya. Liyaj'ala ma yulqi syaitan. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lilladzina fi qulubihim. Fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Maradun wal qasiyati qulubuhum. Inna zalimin. Wa
lafi shiqaqin ba'id. Lafi siqaqim ba'id. Terjemahkan. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Ini, jadi itulah bagi orang yang supaya kita menjadi hatinya sakit, ya Bu ya. Iya. Hatinya keras. Awalnya bagus. Orang semuanya penjahat-penjahat itu awalnya nggak ada yang punya niat jadi koruptor, itu nggak ada. Iya. Apalagi dalam sumpah ya Bu ya. Iya. Menjalankan negara. Di pertengahan jalan ada orang bawa 3 triliun. Langsung matanya apa? Hijau. Lah itu setan itu sih. Banyak kan ya Pak ya? Hatinya sudah keras. Wah, diplengoskan oleh setan langsung mau ya Bu ya. Iya, kemudian terjadi kezaliman di situ, kayaknya gampang. Iya. Gampang disogok. Orang seperti ini gampang disogok. Nah, ya. Maka kata Allah, wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id. Tolong terjemahkan lagi yang terakhir. Wa innal, dan sesungguhnya, Dan sesungguhnya dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Yang tuh. jauh. Orang zalim itu jangan dikira semua adem tentrem, enggak Bu. Sesama orang-orang zalim ya, mereka juga perang-perangan loh Bu. Iya. Rebutan kekuasaan, rebutan lahan, kayak orang preman-preman itu loh Bu. Iya. Preman parkir, preman apa saja lah. Dikiranya mereka itu senang tau hidupnya. Oh enggak loh, mereka itu Persaingannya lebih itu lagi. Iya, sakit semua otaknya itu. Bagaimana ngerebut lagi yang sebelah sana, area sana, perang lagi main. Hidupnya enggak tentrem. Jadi ini apa namanya? Karma ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka berbuat aniaya. Hidupnya sama sekali tidak akan dapat membahagiakan kehidupan mereka. Walaupun mereka kelihatannya kaya raya, ya Bu ya. Iya. Tapi hakikatnya hati dan pikirannya nggak bisa tidur. Iya, preman-preman itu loh Bu, duitnya banyak itu. Tapi hidupnya perang terus dengan preman A, preman B, rebutan ini, rebutan itu. Karena mereka menganiaya terus hidupnya. Astagfirullah. Mengenai rakyat kecil yang miskin, ya, ngerebut lahan ini, ya, kapling sana, kapling sini. Akhirnya sekarang lagi rame orang Solo ya Bu ya. Digugat ke sana kemari Bu. Sekarang sampai bukan ijazahnya saja, skripsinya, Ya. tahunnya, dia puyeng Bu sekarang. Ya. Puyeng. Nanti kenapa? Diadili tuh sekarang di mana-mana ribut, diadili, harus diadili. Ini hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 14 lah. Besok 15 ada reuni di UGM ya. Tanggal 16-nya akan datang ke rumah Pak itu. Wah, untuk dia, mengecek ya Pak. Nah, iya, ya mungkin dia kabur kemana nggak tahu. Ya Allah. Jelas banget sudah. Makanya tukang ngibul pasti hidupnya nggak akan tenang, akan terpenjara. Oleh ngibulnya sudah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali ya boleh. Menjadi nomor 1 sengsara. Oh iya, sampai memalukan di apa namanya organisasi PBB ya, bagian korupsi itu mencantumkan, termasuk salah seorang yang dicantumkan terkorup di dunia. Nomor 2. Nah, itu. Siapa satunya siapa? Nomor satunya. Top 10 lah pokoknya, top 10. Oh ya Allah ya Rabbi. Makanya itu ya rasakan sendiri. Nah, ya itu tadi ayatnya ya. Iya. Ayatnya yang terakhir tadi, wa innadh zalimina